yang sifatnya kalau seandainya Bapak Ibu mau menyiapkan modul yang sifatnya semacam handbook lah ya, atau semacam handout gitu ya. Maka tentu kalau bisa kita buat formatnya yang sedikit baku ya Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebagai hak cipta. Buku saya daftarkan loh Pak hak ciptanya gitu ya. Jadi buku ajar ya, buku ajar, belum buku referensi. Buku ajar dapat hak ciptanya, ada sertifikat dari Kumham gitu ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan pendaftaran itu. Nah, termasuk modul praktikum itu bagian dari kekayaan intelektual, dan karya Bapak Ibu yang buat itu bisa dikategorikan sebagai bagian dari hak cipta. Bisa diterbitkan SK-nya, dan itu bisa menjadi kredit poin yang cukup untuk BKD Bapak atau untuk naik pangkat gitu ya, itu bisa digunakan. Nah, jadi modul pada prinsipnya menggunakan bahasa yang sederhana ya, jadi isinya lebih rinci dibandingkan buku ajar. Tentu sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, biasanya untuk modul ini bahkan seringkali lebih banyak begitu ya jumlahnya gitu, tergantung dari kompleksitas dan kedalaman pokok bahasan di mata kuliah Bapak Ibu. Nah, tujuan modul sebenarnya adalah untuk yaitu tadi ada bagian yang mungkin sulit untuk diinformasikan secara materi di dalam kelas begitu ya. Apalagi kalau sifatnya tutorial, artinya harus dipandu begitu. Misalnya penggunaan perangkat lunak misalnya, atau penggunaan peralatan eksperimental misalnya. Itu kan sifatnya harus detail gitu ya, harus sesuai SOP. Nah, ini kuncinya, ada SOP di situ. Nah, modul itu membantu agar dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran tidak ada kekeliruan, kalaupun ada sekecil mungkin kekeliruan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu, terutama yang berkaitan dengan pengayaan mata kuliah. Ya, jadi misalnya mata kuliah ini harus dibantu dengan software misalnya ya, mungkin di kita di teknik itu biasa ya Bapak Ibu ya. Di teknik misalnya ada satu mata kuliah itu diperkaya dengan penggunaan software yang relevan, atau diperkaya dengan melakukan eksperimental misalnya. Nah, modul akan lebih bermanfaat di situ karena berisi informasi yang lebih detail, baik dari sisi kontennya maupun dari sisi prosedurnya. Nah, prinsipnya ya mirip lah kalau untuk format ya. Mungkin kalau untuk lebih dirapikan punya Pak Lukman tadi, Bapak bisa buat dalam format seperti ini. Tetap mata kuliah yang dituju perlu diberi deskripsi sedikit, kemudian tujuan. Jadi kalau ini masih format lama ini ya Bapak ya, sebelum waktu itu saya dikasih ini tapi masih belum mengacu pada OBE, tapi ini sebenarnya bisa kita sampaikan menjadi JPMK, capaian pembelajaran. Nah, di sini Ibu bisa sampaikan di bagian mana modul ini akan menunjang. Nah, biasanya begitu. Nah, biasanya ya, modul ini menunjang untuk capaian pembelajaran yang sifatnya mendemonstrasikan, menggunakan gitu ya, atau melakukan misalnya seperti itu. Jadi aktivitas tersebut itu dibutuhkan modul. Tapi mungkin level di misalnya mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan, yang mungkin tidak terlalu urgent, misalnya kita harus menyediakan modul. Jadi kebutuhan kita menggunakan modul atau tidaknya itu sangat bergantung dari bagian mana dari capaian pembelajaran mata kuliah kita yang membutuhkan pengayaan atau pendalaman. Ya, jadi sifatnya reinforcement, penguatan begitu. Karena kalau sekedar konsep atau teori barangkali
pemahaman mahasiswa belum seperti yang kita harapkan, maka levelnya ditingkatkan menjadi kemampuan untuk menggunakan, melakukan, mendemonstrasikan gitu ya, membandingkan hasil dan seterusnya. Nah, disinilah kalau misalnya Bapak Ibu bisa sampaikan, kemudian urutan penyajiannya ya, misalnya modulnya mungkin deskripsinya, kemudian kalau ada alat dan bahan begitu ya, kemudian baru seterusnya. Nah, kemudian petunjuk. Nah, bagaimana tadi di awal mungkin telah saya sampaikan juga bahwa sebenarnya tujuan modul kurang lebih juga membantu mahasiswa bisa praktek kembali di rumah secara mandiri. Nah, begitu. Nah, ketika itu terjadi, maka tentu mahasiswa kita usahakan dapat bekerja secara mandiri sehingga misalnya ya, kalau ada kendala atau kalau mereka temukan error misalnya. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Nah, mungkin ini juga bagian yang perlu kita sampaikan di dalam modul. Ya. Nah, di dalam modul ya mungkin ini sifatnya fleksibel, tidak harus seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian barulah materinya tadi yang Bapak sampaikan yang bootstrap 4 itu ya. Nah, mungkin masuk ke sini ya Pak ya. Termasuk tadi contohnya ya Pak ya, contoh penggunaannya, sintaknya dan seterusnya. Nah, mungkin bagian dari ini. Nah, nanti barulah Bapak trigger ya Bapak Ibu trigger atau dorong mahasiswa untuk melatih sendiri, memperluas sendiri pengalaman mereka dengan berbagai bentuk kasus atau problematika yang kita buat tetap tidak lepas dari modul yang telah kita siapkan tadi. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Kalau untuk apa ya, untuk modul gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa buat lengkap seperti ini, nah ini akan sangat apa ya, sangat bermanfaat Bapak Ibu, selain berguna bagi mahasiswa. Nah, bagi Bapak Ibu sendiri ini adalah luaran yang berkontribusi terhadap pencapaian ini KUM ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bagian dari KUM bagian pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu. Ya, bisa didaftarkan hak cipta, ini satu poin lagi begitu. Kemudian modulnya sendiri bisa menjadi bagian dari kredit point dari Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu Bapak Ibu, mungkin nanti saya share aja ini ke Pak Lukman ya, biar bisa dirujuk saja. Oke Pak, ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi Pak Lukman yang mau di-share ke kita? Ingin bertanya Bu, kalau buku ajar itu kan diterbitkan lewat penerbit ya yang formal gitu. Kalau modul ini apakah bisa kita print kemudian kita dapat hak cipta atau itu harus di-print melalui lembaga penerbitan khusus seperti ini? Ya, kalau untuk sekedar untuk sekedar poin apa istilahnya pendidikan ya, itu bisa dilegalisasi oleh kampus. Tapi kalau seandainya Bapak mau mengajukan hak cipta, itu memang kalau bisa diterbitkan oleh penerbit, Pak Ibu. Terbitkan oleh penerbit karena memang itu menjadi bagian dari proses pengeluaran hak cipta. Sebentar Pak ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk hak cipta kita perlu penerbit. Ya mungkin penerbit yang di sekitar tempat Bapak Ibu juga bisa. Biasanya kalau kampus punya apa istilahnya kegiatan-kegiatan yang misalnya mencetak buku dalam jumlah banyak atau selebaran atau brosur, itu biasanya kan kepecetakan ya Pak ya. Percetakan. Nah, biasanya percetakan juga menyediakan jasa atau layanan penerbitan biasanya. Nah, itu mungkin bisa dibantu.
Sebenarnya saya juga ini sedang proses menulis buku ajar, tapi belum selesai, masih di tengah jalan. Nah itu Pak, Itu bagus. saya cari online sih Bu, penerbitnya dari Iya, Instagram gitu, yang paket-paket benar-benar. murah. Iya, banyak kok Pak yang ini punya. Saya kemarin cuman bayar berapa ya? Nggak, sekarang banyak karena juga bukunya kan kadang tidak harus cetak ya. Buku digital sekarang kan. Nah, itu jauh lebih murah. Sebenarnya yang mahal itu adalah biaya cetaknya kalau cetaknya hard copy begitu. Nah, kalau biaya penerbitannya sendiri nggak mahal begitu. Iya, saya kemarin dapat 500.000 kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Saya pernah itu. Saya juga 500.000 gitu kan. Cuma yang Iya. saya bingung kan formatnya itu apa ada format khusus, bukan karena saya browsing di internet ya, karena memang otodidak sini Bu, nggak ada pemandu, jadi cari-cari sendiri tuh ada yang bilang itu ya apa F4/2 gitu. Jadi ukuran per sentimeternya itu yang saya takutnya salah gitu. Oh, Saya kemarin oke. pakai 21/23 atau berapa saya lupa itu. Sekitar Oke, itu. oke. Jadi kalau kita ngacu, maaf, ini kok jadi ini. Jadi kalau ini karena apanya dikti yang nyiapin begitu ya, standar format buku ajarnya dikti aja. Nah ini Pak, jadi ukuran kertasnya kertas F4 dibagi 2 misalnya ya, atau A4 juga bisa sih sebenarnya. Kalau untuk apa ya, kalau untuk pencetakannya. Nah nanti sebenarnya tergantung apa ukuran buku ajar ini sebenarnya kan apa istilahnya buku ajar itu kan kita bicara efisiensi juga ya Pak ya. Kenapa ukurannya ini? Karena memang standar kertas gitu ya Pak ya. Karena ini kan dia dicetak waktu itu kan, dicetak. Jadi ini ukurannya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ukuran A4 atau ukuran F4 dibagi 2. Saya kemarin bikin buku ajar itu F4/2 ukurannya. Nah, jadi apa? Kita sesuaikan saja margin seperti itu. Tapi biasanya kan itu urusannya penerbit ya Pak ya. Kalau saya sih bikinnya tetap aja di A4 draftnya begitu. Nah, nanti urusan penerbit lah yang mengatur layout, mengatur margin dan segala macamnya. Jadi kita nggak terlalu ngurusin gitu Pak. Kalau di yang pernah saya lakukan ya Pak ya, begitu. Jadi kita tetap aja nulis seperti halnya kita nulis skripsi atau artikel lainnya. Nah, cuman nanti luarannya nanti layoutingnya itu oleh penerbit. Kemudian setelah oke, termasuk nanti gambar segala macam, karena mereka mendesainkan covernya begitu. Nah, jadi nanti mereka yang akan tampilkan. Lebih seperti itu. Nanti saya share aja ke Bapak yang ini, ya yang apa yang format tadi itu saya dapat kalau nggak salah itu standar dikti dulu kan dikti juga menawarkan buku ajar ya Pak ya. Jadi dikti punya ini sendiri, punya standar sendiri. Ini saya coba lihat sejarah. Maaf sambil nunggu saya lagi nyari. Kalau buku ajarnya seperti apa Pak yang sudah Bapak buat kalau boleh? Baru pertama sih Bu. Baru mulai Oke. juga. Iya iya iya. Bentar Bu. Enggak apa-apa. Bisa kita ini. Ah, Sebentar saya juga. Ini saya coba share sedikit. Nah, ini buku ajar yang pernah kami bikin, Pak. Mungkin sudah lihat ya Bapak Ibu ya. ya Bu. Nah, kebetulan ini
diterbitkan oleh, kebetulan UNAN punya penerbit sendiri ya Pak ya, Andalas Press, makanya salah satu keuntungan juga kita nggak bayar begitu ya. Asal ada buku draft, nah itu kita tinggal serahkan gitu. Nah ini tapi yang layout itu mereka, kemudian kita tinggal carikan kita mau gambar yang seperti apa, nanti mereka yang layoutingnya. Nah ini ukurannya F4:2 Pak, F4:2. Nah waktu nulisnya ya saya seperti nulis di A4 aja gitu ya. Nah seperti ini ada ini yang draft kayaknya belum, yang final masih ada coretan. Nah begitu. Jadi ada pendahuluan, kemudian penutup, ada latihan gitu Pak. Ada summary ringkasan, deskripsi tujuan pembelajaran. Nah begitu. Ini sebelum OBE dibuat, ini 2020 awal. Jadi nanti akan ada buku ini akan terjadi revisi ini. Jadi tujuan pembelajaran ini akan kita ganti nantinya menjadi capaian pembelajaran gitu Pak, kurang lebih Pak. Kalau ini deskripsi bab ini uraian tentang konsep materi dari tiap-tiap bab gitu. Nah, ada latihan, kemudian ada ringkasan atau poin penting gitu Pak. Ya, mungkin kalau standar cetak kurang lebih seperti ini ya. Oke, tidak akan banyak. Kemudian ada daftar tabel, ada daftar gambar, ya. Kemudian barulah ini. Nah, di sini ini sebelum OBE saya bikin, jadi masih pola lama gitu, sesuai dengan buku cetak yang format buku cetak atau buku ajar yang tadi saya perlihatkan. Nah, tapi nanti ini akan kita revisi kembali, ini akan menjadi capaian pembelajaran. Mungkin kurang lebih, mungkin begitu Pak, share dari saya. Jadi ya konsepnya masih ini ya, masih sifatnya seperti buku cetak gitu, hanya mungkin ada latihan, ada penekanan penting gitu ya, kemudian ada ringkasan. Nah nanti kalau di dalam buku ajar yang format OBE mungkin kita akan revisi lagi, misalnya mulai dari CPMK-nya, kemudian nanti selain latihan tentu ada asesmen. Nah mungkin jadi ada asesmen di mana itu perlu kita masukkan ke dalam bagian dari format buku ajar. Ini karena nggak ada waktu, ini saya jadi masih belum merevisi ini untuk bahan ajarnya. Tapi memang kondisi terkini juga, misalnya walaupun kita sudah punya buku ajar seperti itu, ya jarang dilirik juga oleh mahasiswa. Misalnya nyari referensi begitu. Nah sekarang kita mau pindahkan ini ke format ini Pak, format e-learning gitu. Jadi bahannya tetap dari ini, kemudian ditambahkan dengan slide ya, slide-slide pembelajaran kita, perkuliahan kita. Kemudian kami sedang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyusun modul e-learning Pak, modul interaktif e-learning yang konteks adalah animasi ya. Karena kami juga nggak pede buat video presentasi untuk nggak pede aja, takut nggak tidak menarik begitu. Takutnya penampilan kami tidak menarik untuk sebagai presenter gitu ya. Kalau video presentasi kan kemampuan komunikasi dan body language-nya kan juga harus menyesuaikan begitu ya Pak ya. Kalau bisa kayak YouTuber kan begitu gitu. Cuman karena kami kurang pede, jadi kami mungkin memilih video animasi begitu. Nah, jadi kami memindahkan, walaupun secara cetaknya nanti istilahnya buku ajar tetap akan direvisi, tapi untuk mengantisipasi mahasiswa dengan generasi Z ini, maka kami salah satu kami perkaya juga dengan membuat video animasi. Jadi bagi mahasiswa yang tipikal visual, mereka bisa baca buku ajar ini begitu. Tapi bagi yang tipikal kinestetik begitu ya, tipe yang audio, nah kita juga sediakan opsi lain begitu Pak, kurang lebih
tujuannya tidak akan jauh berbeda. Yang penting adalah bahwa menyediakan satu alternatif saja untuk semua mahasiswa ternyata tidak terlalu efektif begitu Pak. Nah, makanya mulai tahun ini saya sudah diskusi kemarin sama vendor, sedang menyusun, mudah-mudahan bisa diselesaikan sampai akhir tahun ini sehingga untuk berikutnya bisa kita pakai begitu. Jadi ada lebih banyak alternatif begitu kan Pak ya, ketimbang buku, kemudian slide gitu ya, kemudian audio recording karena slide-nya saya tambahkan audio, kemudian saya record, kemudian saya upload di platform LMS kita, kemudian mahasiswa bisa nonton begitu ya. Nah, cuman kadang kan untuk hal-hal tertentu mata kuliah itu sulit untuk dijelaskan walaupun kursornya digerak-gerakkan gitu ya, direkam, kursornya juga digerakkan, tapi sepertinya belum mencapai inti yang kita harapkan gitu. Bagaimana ya supaya yang saya maksudkan itu sama diterima oleh mahasiswa begitu. Walaupun sudah direkam pakai pakai audio juga, kursornya kursor kita gerakkan ketika kita menjelaskan gitu ya. Tapi kayaknya masih belum maksimal begitu. Nah, jadi mungkin dengan animasi mereka bisa melihat kalau misalnya ketika kita bicara bagaimana proses terjadinya kelelahan dalam tubuh. Nah, itu kan walaupun kita ceritakan mungkin akan lebih hidup dibayangkan dengan bentuk animasi. Nah, kami bayangkan seperti itu. Atau misalnya kita menghitung gaya kerja otot gitu ya. Ini kan abstrak gitu ya, meraba-raba gitu. Karena apa? Nggak mungkin juga kita bongkar otot kita untuk memperlihatkan gitu ya gimana gaya-gaya bekerja begitu. Jadi mungkin dengan animasi itu akan jauh lebih terbayangkan oleh mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan punya 3 alternatif rencananya, 1 buku, yang kedua audio dan animasi. Nah, untuk merangkum mahasiswa dengan tipikal visual, tipikal auditori, dan tipikal kinestetik. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Bapak Ibu ya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang lain kalau mau berbagi, monggo kita coba lihat sama-sama. Mungkin Bu Tias ada sesuatu yang dibagikan? Ya. Saya coba. Saya minum ya Bu ya. Iya. Pak Rahmat mungkin di luar Pak Lukman ini berbagi. Gimana Pak? Pak Rahmat mau berbagi. Pak Rahmat masih di mute mikrofonnya Pak. Iya, Pak Rahmat masih mute Pak. Mikrofonnya. Halo Pak Rahmat, sepertinya mikrofonnya Pak Rahmat belum dihidupkan, masih mute. Nah, Oke. Izin Bu, seberapa jauh harga modul atau bahan ajar yang kita bikin itu setelah kita mintakan lisensi atau legalisasi dari Menkumham. Ya. Maksudnya untuk dijual ya Pak ya? Bukan Bu. Ya semacam grade point-nya kah? Oh, baik. Saya lupa detailnya ya Pak. Saya lupa detailnya. Tapi sebentar mungkin saya coba carikan ya Pak ya. Iya Bu. Saya punya daftar bukunya. Buku ajar gitu ya Pak? Atau apa Pak? Modul? Bapak bentuk bukunya apa Pak? Mikrofonnya mute lagi Pak Rahmat.
mikrofonnya mati lagi, bisa dihidupkan dulu. Sudah, Pak. Ya, buku ajar, misalnya kita kan pelajaran agama ya, Bu, pendidikan agama Islam. Iya. Ini kan jauh sekali perbedaan kurikulumnya antara perguruan tinggi negeri dan swasta, sehingga lebih cenderung kalau kita bilang, saya tanya kepada dosen-dosen yang mengajar PAI di swasta ini, carut marut, Bu. Jadi oleh karena itu kita ada beberapa kesepakatan dari beberapa pengajar PAI itu untuk membuat semacam buku ajar itu, supaya nggak terlalu jauh perbedaannya dengan Gajah Mada yang negeri-negeri itu, maksudnya seperti itu. Sehingga untuk ini kan diperlukan legalisasi. Betul, nah, Pak. Kita terganjal dengan HKI yang prosedurnya juga tidak sederhana yang kita sangka, maka seberapa jauh atau seberapa bobot nilainya buku ajar kita setelah ada legalisasi. Oke, baik Pak. Kalau untuk buku, jadi buku itu kan macam-macam ya Pak. Mulai yang paling tinggi itu kan buku referensi, ya. Misalnya ya buku referensi. Kalau buku referensi itu konteksnya kan bidang ilmu. Jadi misalnya hasil riset Bapak, kemudian hasil penelitian yang ini ya, yang terbaru misalnya ya. Nah, itu biasanya kreditnya maksimal itu 40 Pak, 40 poin. Kalau untuk buku teks atau buku ajar itu poinnya 20 Bapak, 20. Kan lumayan sudah. Iya, besar itu Pak. Kalau untuk modul, kalau per modul ya Pak ya, makanya saya bilang tadi ke Pak Lukman, Pak jadiin modul aja, dapat kok poinnya 5. Kalau misalnya ada 5 modul udah dapat 25, kan lumayan tuh Pak. Masing-masing Bu ya? Masing-masing, satu modul itu 5 poinnya. Ini dia. Penuntun praktikum juga 5 Pak, penuntun praktikum. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kalau kita mau kinerja kita itu dihargai kok Pak gitu ya. Jadi makanya kenapa ini penting disampaikan dalam data sharing ini, karena ini sebenarnya manfaatnya bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada kita begitu Pak. Iya. Kepada kita. Saya buku itu saya 20 dulu, tapi karena berdua, maksudnya bukan berdua, berbagi ya dengan penulis yang lain, jadi 60% saya, 40% yang lain bagi bersama begitu. Jadi kalau kita penulis pertama, kita dapat 60% dari total poin gitu. Itu kalau dinilai oleh reviewernya maksimal begitu. Tapi kalaupun nggak maksimal ya paling turun-turun dikit lah gitu ya. Kalau misalnya nggak sampai 20 ya tergantung konten kualitasnya juga. Jadi bisa jadi misalnya 18 atau 19 gitu. Tapi kitanya 60%. Tapi kalau kita yang sendirian ya kita bisa dapat poin full gitu Pak. Enggak Bu, ini rencananya berapa orang? Batasnya berapa orang? Ya? Untuk nggak ada batasan Pak, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi 5 orang dosen-dosen semua ya? Boleh Pak, boleh. Ya. Terima kasih Bu. Jadi ya sama-sama Pak. Nanti akak kredit dosen itu juga banget lagi saya ini. Bisa. Buat BKD, buat angka kredit dosen. Jadi makanya tadi saya bilang kan modul Pak Lukman itu diiniin aja, ditambahin formatnya sesuai dengan yang diharapkan untuk bisa apa istilahnya diinikan hak cipta begitu ya Pak ya. Iya. Nah kalau sudah dapat itu, nah Bapak juga kemungkinan untuk dicontek sama orang itu juga kecil karena kita sudah punya kekuatan hukum gitu kan. Dan satu modul itu dihargai 5. Kalau 5 poin. Nah, kalau seandainya satu mata kuliah saja ada 5 poin, 5 modul, Bapak udah punya 25 poin gitu. Mbak ya. Iya Bu. Insyaallah. Bagus sekali. Mantap ini. Terima kasih Pak. Jadi nggak cuma dari penelitian gitu ya, angka kredit itu. Tidak harus gitu, semuanya dari penelitian. Ya. Enggak. Ini ringan ini, lebih ringan. Karena tiap hari kita kerjain ya Pak ya, istilahnya Pak ya. Nah, tinggal mindahin cuap-cuapnya ke dalam bentuk
buku gitu kan, kurang lebih gitu. Saya prinsipnya gitu. Kita udah tiap hari ngajar, ya kenapa nggak dibukukan aja begitu ya. Iya. Nah, dapat poin gitu. Alhamdulillah Pak, saya juga awalnya ternyata awalnya kan bikin buku itu kesannya kan berat gitu ya, tapi ternyata Betul. dimulai dari buku ajar aja gitu ya, kita ngajar bab satunya tentang apa gitu ya materinya, ya udah gitu, ujung-ujungnya selesai juga, ujung-ujungnya ternyata selesai juga gitu ya. Alhamdulillah. Oke Pak, gitu ya Pak ya. Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama Pak. Izin pertama bertanya Bu Lucy. Iya Pak. Untuk buku ajar itu apakah ada cek plagiasi yang ketat seperti di jurnal seperti itu? Karena kan yang kita bahas mungkin banyak orang lain yang juga membahas gitu ya dengan kalimat-kalimat yang mungkin saja sangat mungkin akan sama karena pokok pembahasannya sama. Betul, betul. Nah, disitulah bedanya. Kalau buku ajar Pak, kita bahkan bisa mengutip secara langsung. Asalkan Bapak jangan lupa untuk menggunakan kaidah karya ilmiah ya, bahwa ketika kita mengutip jangan lupa cantumkan sumbernya begitu Pak. Sumbernya. Jadi intinya gitu aja Pak, kalau namanya karya ilmiah, ketika kita menggunakan buah pikiran orang lain, ya kita lakukan kaidah mengutip saja, ya. Kalau cantumkan sumbernya. Bahkan kita pun boleh kan mengcopy, maksudnya memasukkan gambar itu. Gambar itu kan sebenarnya hak cipta juga kan Pak ya. Karena itu mungkin karya orang lain, hasil jepretan orang lain, tapi ketika dia kita ambil dari sebuah referensi, kita bunyikan saja ininya di mana, sumbernya di mana, udah selesai itu nggak ada masalah Pak. Gitu. Jadi nggak ada kayak Turnitin gitu kan, meskipun kita bikin kata-kata sendiri, kalau sama dianggap sama gitu kan kalau Turnitin atau MOF gitu. Enggak Pak, karena misalnya konsepnya kalau buku ajar itu kan istilahnya bukan buah pikiran sebenarnya ya. Bukan buah pikiran asli ya, artinya adalah bagaimana kita menyampaikan begitu kan, menyampaikan informasi itu semudah mungkin agar bisa diserap oleh mahasiswa. Kan tujuan buku ajar itu mendukung pembelajaran di dalam kelas kita gitu. Begitu Pak. Nah, jadi ketika kita mengutip pun itu nggak ada masalah gitu. Misalnya ya, memang secara definisi si A yang menyampaikan kan begitu. Ya otomatis akan kita copy seperti aslinya kan kalimat itu begitu ya. Kalau Turnitin itu kan untuk jurnal. Kalau jurnal itu nggak ada kita copy teori, itu nggak ada Pak. Ya. Mengcopy definisi itu nggak ada, hampir nggak ada gitu. Kalaupun ada kecil sekali. Nah, disitulah bedanya jurnal. Kalau buku ajar bahkan mungkin ngopinya banyak gitu. Nah, yang penting itu dijaga adalah kaidahnya. Jadi kalau kita memang merujuk, jangan lupa sumbernya begitu. Karena saya baca buku-buku referensi luar negeri pun isinya banyak mengutip juga tapi yaitu mereka tidak pernah tinggal untuk mencantumkan sumbernya. Gitu Pak. Jangan khawatir Pak, kalau buku aja nggak dicek Turnitin kok. Iya Pak, iya Bu Tias. Berarti sebenarnya kalau kita membuat bahan ajar, otomatis kita saya ini contohnya saya sendiri ya Ibu. Jadi saya misal mau ada praktikum, otomatis masalah-masalah yang mau saya saya sampaikan ke anak-anak adalah misal contohnya e-bisnis, elektronik bisnis, otomatis bahan yang mau kita jadikan modul adalah hampir sama dengan misal yang kita bahas penjualan online, otomatis banyak akan yang membahas penjualan online. Jadi apakah ada standarisasi Ibu atau bisa dibilang jalur benarnya dalam pembuatan buku bahan ajar itu ada nggak Bu? Kan kalau penelitian itu misal harus melewati Sinta atau apa begitu. Kalau bahan ajar ini, apakah ya setelah kita buat sesuai dengan kaidah penulisan penelitian yang benar atau pengambilan
referensi yang benar, setelah itu dicetak, atau sebenarnya buku ini bisa kita generate dulu ke buku-buku yang ada di, kalau biasanya kan kita sampaikan dulu ke Sinta, otomatis di Sinta ada review dan lain sebagainya. Apakah buku ajar ini ada seperti itu? Tidak, Ibu. Tidak. Jadi buku ajar itu sifatnya personal sebenarnya. Personal. Jadi intinya adalah kalau dengan buku ajar itu mahasiswa kita bisa lebih bisa lebih, misalnya gini, mata kuliah saya itu kebanyakan bukunya referensinya bahasa Inggris, ya, banyak referensi bahasa Inggris. Kemudian di situ saya melihat mahasiswa agak kesulitan. Setidaknya kalau buku referensi sifatnya itu kan kadang babnya itu tidak selalu sesuai dengan materi kita ya. Sering kali begitu ya Bu ya, buku referensi gitu. Tidak sesuai polanya dengan pola kita mengajar. Benar nggak kalau buku referensi? Iya, nah, benar. Tidak sama. Misalnya di bab ini ternyata halaman 14 di bab yang di buku referensi ini bahkan nggak ada di buku ini tapi di buku lain ada, kan begitu ya. Jadi kita sebenarnya membuat semacam summary dari berbagai referensi yang banyak itu gitu. Kemudian kita ramu, kemudian kita olah supaya sedekat mungkin dengan cara kita mengajar. Tujuannya adalah kalau seandainya ada yang tidak paham dalam penyampaian kita secara tatap muka, itu mereka bisa merujuk. Nah, atau misalnya ada rumus yang mungkin ketika kita terangkan tidak terlalu dipahami, kemudian di buku ajar ada contohnya, bahkan cara kunci jawabannya pun, misalnya petunjuk jalannya pun ada misalnya. Nah, sebenarnya tujuannya untuk itu, untuk membantu mahasiswa di dalam perkuliahan kita, ya, agar bisa mengambil saripati dari banyaknya referensi. Nah, kesulitan yang saya temui dulunya adalah referensi mata kuliah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 istilahnya kan. Ya, karena memang buku referensi yang kita acu. Nah, mahasiswa bingung, 1 aja susah bacanya Bu, apalagi 5 katanya. Nah, dari situlah kita mulai itu. Kemudian satu lagi, kalau buku referensi kadang-kala informasinya itu kompleks gitu, detail sekali, bahkan sampai ke yang kita tidak ajarkan begitu. Nah, sementara di buku ajar kita betul-betul yang kita pilih itu adalah materi yang akan memang kita ajarkan kepada mahasiswa gitu. Nah, di situ kebutuhan buku ajar itu ada begitu loh Bu. Jadi bukan karena orang udah punya, saya bikin juga lah gitu. Terus apa bedanya begitu? Apa bedanya dari yang kita punya dibanding ini? Ya kalau misalnya buku referensi yang banyak ada ya, berarti kita coba olah menjadi buku ajar dengan karakteristik yang mirip sekali dengan cara kita mengajar. Itu yang paling penting kalau saya lihat dari manfaat buku ajar gitu. Berarti, itu Bu Tias. Iya, berarti secara tidak langsung sebenarnya buku bahan ajar itu setiap dosen akan berbeda karena kita menghadapi mahasiswa yang sangat berbeda. Misal otomatis di universitas lain dengan SDM secara tidak langsung tanpa kita membedakan bahan ajar kita pun sudah berbeda dengan kemampuan mahasiswa yang kita ajar. Tepat sekali Bu, tepat sekali. Jadi judul buku saya itu mirip, hanya beda 2 kata dengan dosen yang sama mata kuliahnya dengan ITB. Nah, jadi kami kan saya ngambil buku dia juga sebagai bagian dari referensi buku ajar saya gitu. Jadi istilahnya mata kuliahnya sama, kami sama-sama ngajar ergonomi industri, tapi penekanan mungkin ya tergantung penekanannya juga ya. Nah, mungkin kalau di ITB konsepnya modal buku referensi gitu, karena mungkin mahasiswa sudah terbiasa gitu ya baca-baca referensi bahasa Inggris itu sudah terbiasa gitu. Nah, kita masih pelan gitu ya, masih agak kurang, kemudian kita coba ramu sendiri. Jadi tidak persis sama pasti Ibu.
Judulnya saja hampir beda 2 kata, mata kuliahnya persis sama. Dan kita pakai buku itu di dalam mata kuliah gitu kan. Persis Ibu, yang Ibu Tia sampaikan benar begitu Ibu. Baik Ibu, soalnya kan kadang saya membuat contoh soal, ternyata contoh soal yang sudah saya buat untuk diselesaikan mahasiswa saat praktikum, ternyata source code itu sudah dibagikan di internet, misal karena Iya. misal pembahasan yang saya bahas, misal elektronik bisnis, otomatis banyak yang sudah membahas begitu. Iya, betul. Otomatis source code di luar sudah banyak, tapi kan mungkin berbeda di saat mahasiswa kita sendiri saat mengerjakan versi mereka masing-masing. Iya, betul Ibu. Benar-benar begitu. Jadi makanya sebenarnya bahan ajar pun kompleksitasnya disesuaikan juga dengan mahasiswa kita Ibu. Ya. Jadi kadang kan mahasiswa melihat teks aja udah pusing mereka kan, langsung mengkerut gitu. Ya mungkin kayak Pak Lukman mungkin lebih banyak isinya lebih banyak figure gitu ya. Mungkin screenshot dari ini Bapak sintaknya begitu ya Pak ya, mungkin akan lebih penting pada materinya Pak Lukman. Kalau materi saya mungkin lebih banyak gambar visual begitu ya. Yang kalau melihat teks itu mereka sudah mulai mual begitu ya. Mulai mual misalnya begitu ya. Jadi ada strategi, saya cuma nggak sempat ikutin sampai detail sih ya. Jadi strategi memindahkan slide Bapak Ibu menjadi buku ajar gitu. Nanti kalau ada bahannya nanti saya share ya Pak ya. Jadi ada strateginya. Jadi awalnya kan hanya slide gitu ya. Nah, awalnya hanya slide. Nah, bagaimana strategi memindahkan slide ini menjadi buku ajar. Nah, ini kan kerjaan yang lebih ringan lagi begitu kan ya. Lebih ringan lagi. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bisa, kalau dapat nanti saya share ya. Saya sempat ikut tapi nggak sampai tuntas sih gitu. Pengen sih sebenarnya gitu ya. Oh iya, dan buku ajar ini bukan hanya yang sifatnya hard copy ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya audio visual pun bisa gitu ya. Yang audio visual juga. Jadi yang animasi itu juga bisa diklaim hak ciptanya. Kayak Pak Lukman kemarin bikin kan, yang dulu kan bikin, itu bisa loh Pak diajukan hak ciptanya. Iya, itu juga bisa dapat poin loh 5 itu. Jadi kita bisa berkreasi, apalagi sekarang dunia digital segala macam kita bisa buat begitu ya, dan itu bisa dihargai sekarang Ibu. Nanti saya kirimkan pedoman penilaian angka kredit gitu ya Bu ya. Bapak ya, nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada, maaf ini saya lihat diktat modul, petunjuk praktikum, alat bantu. Nah, alat bantu. ini kebetulan untuk yang di teknik ini ya. Misalnya teknik mesin atau teknik elektro, ada poin-poin yang di labor yang bisa dikembangkan, misalnya bikin jig fixture atau ragum begitu ya, ragum yang mempermudah pekerjaan, itu bisa klaim hak ciptanya, audiovisual gitu, naskah tutorial itu juga. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau kita mendedikasikan itu ada reward-nya insya Allah. Bahkan ini ya Pak ya, misalnya nih ada acara ulang tahun kampus, kemudian ada dari Bapak Ibu yang disuruh orasi ilmiah. Nah itu ada kredit poinnya juga 5 itu Pak. Nah, itu juga. Jadi teman saya kemarin juga acara Dies Natalis, beliau ajukan hak cipta dari orasi ilmiahnya itu. Kan dijadikan buku ya, jadikan buku. Walaupun tipis ya. Tipis nggak sampai 50 halaman ya. Nah, itu bisa ternyata dijadikan kredit poin juga. Nah, jadi banyak kok Bapak Ibu, peluangnya banyak.
Jangan Nah, Ibu, itu khawatir. mungkin kami yang kurang, Bu, ya, kurang. Jadi yang kami bikin mungkin dari jurnal saja. Kemudian Oke, oke, hak cipta oke. itu dalam pandangan saya itu lebih ke paten sebelum ini gitu, Bu. Ya kalau buku Hak ajar, oke paten saya paham suatu kalau buku produk gitu ajar. ya Bu, saya pikir. Tapi hak cipta itu cenderung saya membayangkan bikin sebuah produk yang benar Iya, belum ada gitu. Benar-benar Oh, produk enggak, baru gitu. Pak. Enggak. Oh iya, pasti ya mungkin ini yang masih keliru itu ya, pemahaman yang masih keliru itu. Enggak, Bapak. Jadi ya itu saya bilang teman saya cuma orasi ilmiah cuman berapa menit ya, 30 menit ya. Itu diklaim dapat 5 poin dia, Pak. Panduan praktikum dapat gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, insya Allah. Yang penting sekarang kerja aja dulu gitu ya. Yang penting bikin aja dulu gitu. Rewardnya insya Allah ada. Ini saya mau kirim ke Bapak nanti nih kalau Bapak mau nggak percaya. Bukan nggak percaya, maaf. Percaya, Sudah Bu. percaya. Ini saya kebetulan kok nggak bisa rotate. Bentar, rotate dulu ya. Rotate. Kan kalau di IT itu setahu saya di Indonesia itu program komputer tidak diakui sebagai paten, ya. Sebagai hak Setahu cipta saya. tapi Oh sebagai iya, hak sebagai cipta. hak cipta itu yang kemudian saya, aduh kok kayak gini ya, susah dong gitu kan. Karena saya Tapi pahami sebelumnya itu tentang paten saja gitu. enggak, Pak. Jadi kalau program komputer itu larinya ke hak cipta, ya. Tapi kalau kalau sebentar. Ini apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya sudah, Bu. Ya. Ini yang saya bilang tadi, buku ajar itu memang poinnya 20. Tapi, nah ini detailnya di sini, Pak. Ada diktat ya, ada modul, ada petunjuk praktikum, ada model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet praktikum pun juga loh Pak. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi. Nah ini yang saya bilang tadi, teman saya ini dapat dia 5 poin. Ya, yang dia presentasikan itu. Modul, audiovisual yang sifatnya itu tadi, modul e-learning, kami minta ke vendor, saya udah bikin perjanjian, vendor bikin karena kita bayar, tapi hak ciptanya buat kita ya. Iya Bu, buat Ibu. Nah, berarti saya nanti akan daftarkan itu modul e-learning saya itu Apakah sebagai ada standar khusus, Bu, untuk audiovisual ini, Bu? Sehingga dia bisa diakui 5 kum tersebut, 5 kredit. Jadi maksimal 5, Pak. Nah, nanti reviewer lah yang akan memberikan penilaian dari kualitas audiovisual yang kita buat, Pak. Nah, jadi rentangnya tentu ya, kalau misalnya reviewer menilai excellent, dia akan kasih nilai maksimal 5. Tapi kalau reviewer menilai ya boleh lah, tapi agak kurang misalnya, kan bisa kurang dari 5. Begitu, Pak. Jadi ini adalah poin maksimal, Bapak ya. Ini adalah yang tercantum. Audiovisual itu satu mata kuliah 1 semester atau mungkin gimana, Bu? Enggak. Apa aja, modul pun termasuk modul. Saya misalnya fisiologi kerja itu 1 modul itu, mata kuliahnya ergonomi industri. Biomekanika itu 1 modul, kuliahnya banyak, materinya banyak di mata kuliah. Jadi kalau saya ngambilnya per modul, karena kalau nggak mungkin audiovisual itu kita buat untuk seluruh materi 1 semester, itu rasanya mustahil ya Pak ya, mungkin nggak mungkin ya rasanya ya, tetap per modul gitu. Misalnya modul apa Bapak misalnya tadi ya Bootstrap 4 gitu ya, ya mungkin itu 1 modul kan bisa ya. Nah gitu Pak. Nah jadi kalau dibilang standarnya bagaimana ya tergantung nanti reviewer akan menilai. Kalau dinilai bagus dia akan nilai poin maksimal 5. Kalau kurang ya berarti di bawah 5. Ya, kalaupun kurang enggak apa-apa kan masih poin juga gitu ya. Buku ajar pun begitu. Buku ajar yang bagus yang sesuai dengan standar yang tadi saya bilang itu, misalnya layout-nya, tampilannya, kontennya ada dari awal sampai akhir ada misalnya ya. Nah, itu bisa dinilai maksimal 20. Tapi kalau ada sebagian yang hilang, sebagian kecil ya nilainya kurang dari 20. Itu saja sih. Tapi tetap bernilai itu intinya. Tetap bernilai. Hanya rentangnya saja yang akan berkurang kalau dari sisi mutu atau kualitasnya kurang gitu, kurang sempurna. Prinsipnya itu, Pak.
Jadi sama saya dulu juga mikir jurnal itu ternyata saya harus jurnal internasional, harus Q1 gitu kan. Pusing sendiri, ternyata Sinta 6 pun diakui walaupun nilainya rendah kan begitu. Nah, seminar level lokal pun diakui, cuma nilainya tidak maksimal. Itu aja sih sebenarnya. Jadi informasi ini yang mungkin perlu terus disampaikan kepada dosen bahwa sekecil apapun usaha kita dalam memajukan Tridharma itu sebenarnya ada reward-nya Bapak Ibu. Gitu. Jadi mudah-mudahan semangat ya Bapak Ibu ya di UBI ya. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Jangan khawatir Tridharma itu banyak loh itemnya begitu ya, banyak sekali itemnya. Jadi jangan kita fokus pada yang excellent saja gitu. Padahal kalau misalnya excellent itu nyapainya bisa 1 tahun 2 tahun, kita kan kelelahan ya dapat ya oke sih dapat poinnya tinggi. Tapi kalau yang kecil-kecil ini dikumpulin banyak juga gitu loh. Banyak juga ternyata gitu. Dulu yang pendidikan pengajaran asumsi kita hanya ngajar gitu ya. Jor-joran lah ngajar kayak apa ya, kayak pedagang asongan menjajakan mata kuliah. Terus saya pikir saya kecapean kalau ngajar terus gitu. Nggak kuat juga. Ternyata saya lihat, wah ngapain nggak di sini main ya gitu. Kenapa kita nggak main-main di sini gitu. Ternyata sekarang metode CBM, PJBL pun kalau kita terapkan nilainya lebih besar dibanding yang metode konvensional gitu. Saya baru tahu juga dengan BKD yang baru kan, oh ternyata beda. Gitu. Saya udah jalankan, cuman nggak pernah ngeh gitu ya. Nanti setelah baca, lain rupanya gitu. Benar membimbing mahasiswa yang MBKM, kegiatan yang luar kampus, itu besar sekali SKS-nya. Bahkan bisa menggantikan kita ngajar 1 semester gitu. Saya kadang ngajar berapa 6 SKS gitu kan, ngajar. Itu bisa digantikan oleh 1 kali membimbing mahasiswa MBKM gitu. Jadi alternatif itu sekarang banyak Bapak Ibu. Jadi mungkin kita sangat terpaku dengan pola yang lama begitu. Ya, atau memang informasi yang sampai ke kita itu belum lengkap, itu saja sebenarnya. Saya juga mulai mengenal ini, ternyata banyak sekali yang bisa kita garap dari poin-poin ini. Itu setelah saya menjadi reviewer gitu ya, Pak ya. Saya mereview naik pangkat teman-teman gitu kan. Wah, ternyata kan mau tak mau saya harus baca pedoman ini. Oh, ternyata ya, saya bisa setelah itu ketika saya jadi wakil dekan 1 atau sama wakil dekan 2 yang masih berkaitan dengan naik pangkat ini, saya dorong semua teman-teman yang ini. Kalau kamu kurang kurang kuat di publikasi jurnal gitu ya. Ayo mainnya di modul ajar saya bilang. Main di modul ajar, main di modul praktikum, main di buku ajar gitu. Ada teman saya, dia jurnalnya memang jujur aja hampir nggak kedengeran gitu ya. Tapi dalam setahun dia bisa publish buku lebih dari 10. Jadi dia selalu tiap tahun itu juara kan kalau acara dies natalisnya kampus, selalu dia terus yang dapat gitu Pak. Karena memang produktif sekali dari sisi buku. Itu kita salut juga itu. Karena memang dia punya passion di situ gitu. Ya, jadi saya pikir ya udahlah, passion kita kan beda-beda gitu ya. Nggak bisa dijadiin satu buat semua gitu. Ada yang memang passionnya di jurnal gitu ya, penelitian. Ada yang passionnya di buku ajar. Ya silakan aja pilih masing-masing gitu. Yang penting kita berkarya. Kalau lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah semua jeripayah kita selain bermanfaat buat mahasiswa, buat diri kita juga bermanfaat insya Allah. Oke, baik itu Bapak Ibu sharing dari saya. Mungkin ada lagi teman-teman yang bisa berbagi barangkali. Ada lagi yang mau di-share? Boleh share pengalaman saya, Bu. Saya terus Silakan. Nggak apa-apa. Kemarin saya kan sempat cerita, Bu, yang tentang ada mata kuliah saya kalkulus yang kemudian setelah saya survei mereka ternyata lebih dari separuhnya itu tidak paham. Kemudian kemarin kan Ibu kalau nggak salah memberi saran saya untuk coba
itunya konsep soalnya diganti yang soal cerita gitu ya kalau nggak salah kemarin itu. Nah, kalau tadi itu saya coba ini Bu yang jeblok. Biasanya itu saya survei itu di angka 70% yang paham dan paham sekali. Ini dia hampir sama, bahkan kalau digabung dengan tidak paham lebih banyak yang tidak paham. Kemudian itu tadi saya coba saya ubah ke bentuk cerita. Jadi soalnya itu yang pertidaksamaan itu saya ubah ke bentuk cerita. Nah, kayak seperti yang ini bekas saya ngajar tadi ceritanya masih ada gitu Bu. Jadi yang pertidaksamaan saya ubah ke bentuk seperti ini dan yang saya temukan ada fakta unik bahwa mereka itu ketika bentuk cerita ini bahkan tidak usah ngitung, mereka sudah tahu jawabannya Bu. Oh gitu. Jawabannya ini Pak gitu. Dan itu benar. Cuma ketika saya tanya kenapa kok ketika bentuk X kalian nggak bisa, kata mereka, saya nggak paham Pak bagaimana mengubah itu ke bentuk X dan Y. Jadi mereka tidak mampu mengubahnya ke bentuk yang terstruktur seperti ini. I see. Tapi berarti secara konteksnya mereka paham ya? Paham Bu ya, tapi ketika diwujudkan dalam bentuk X, ya mereka itu masih susahnya di situ. I see. Ini menarik ini. Menarik ini temuan Bapak ini. Ya, saya mulai merasakan hal yang sama ketika anak kita dibubuhkan, disodorkan aljabar ya Pak ya, aljabar 2X tambah 5Y begitu kan, tambah ini. Dia betul-betul blank begitu ya. Tapi kalau misalnya kita cerita, kita berangkat dari sini, kemudian ini, ting-ting, padahal nggak nulis ya, cuman mencongak ya kalau istilahnya ya Pak ya. Iya. Mencongak itu ya. Nah, itu menjadi lebih mudah mereka istilahnya ya, mendeskripsikan informasi itu begitu ya. Nah, mungkin ya ini saya sendiri juga masih menjadi tantangan ini bagaimana caranya supaya itu menjadi dimodelkan. Ini kan model ya Pak, kuda 10X apa itu kan sebenarnya modeling ya, memodelkan, memindahkan dunia nyata ke dalam model matematis begitu kan? Iya. Ya, ternyata Pak Lukman juga mengalami problem yang sama begitu. Ketika soal cerita mereka paham konteksnya, ketika mereka memindahkan ke bentuk model itu mereka kesulitan. Nah ini maaf kalau boleh tanya, berarti setelah ini Bapak suruh mereka memindahkan dalam bentuk model matematis? Iya Bu, tadi itu iya. Tadi kan ini kan saya tanya mereka dalam bentuk cerita ini, kemudian mereka langsung keluar jawabannya Bu, tanpa dihitung, mungkin dihitung sedikit langsung mereka keluar jawabannya, dan itu benar Bu. Iya, berarti sekarang bagaimana menjembatani agar mereka mampu dari yang kontekstual menjadi model matematis gitu ya? Iya Bu, tadi itu saya coba terangkan seperti itu. Tapi cukup perlu perlahan-lahan gitu Pak. Mereka masih sebenarnya Pak masih kami coba pahami gitu yang Bapak sampaikan tadi gitu. Yang ini perlu saya ulang beberapa kali gitu. Kemudian saya survei lagi tadi kan di akhir pertemuan itu saya survei lagi. Ini angkanya lumayan lah, ada peningkatan daripada yang kemarin yang pertemuan gitu. 2. Iya. Ada peningkatan sedikit ya Pak ya. Sedikit lah. Iya. Artinya sebenarnya pola yang Bapak coba buat mulai memberikan dampak positif nih kepada mahasiswa Pak. Nggak apa-apa, artinya apa? Tetap harus Bapak mulai dari model kontekstual gitu Pak. Model ceritanya kan model kontekstual. Kemudian barulah, atau mungkin gini Pak, bisa nggak Bapak bikin dalam bentuk visual ini? Ini kan masih teks Pak ya. Iya, bahkan dengan teks pun sudah mulai meningkat kan, kita lihat kan, sudah agak lebih baik begitu ya. Iya. Ketimbang full hanya model matematis. Nah, anak-anak itu Pak, sekarang saya bisa melihat mereka tipikal visual Pak. Dari kecil itu udah lihat gambar. Mungkin sejak lahir, sejak muncul di dunia, yang mereka lihat lebih banyak itu gambar. Gitu. Nah, bisa nggak kira-kira kita bikin
Bapak bentuk dalam bentuk visual gitu ya. Insya Allah bisa sih dalam bentuk Iya. video animasi bisa. Iya, mungkin kalaupun tidak video animasi, mungkin di dalam gambar 2D pun, tapi kita bikinkan gambarnya gitu Pak, visualnya gitu Pak. Gambarnya. Iya. Bisa. Saya Karena coba untuk pertemuan selanjutnya ini berarti. Ya, jadi kami juga sebentar saya mau share juga, ini menarik juga ini. Kami juga kan melakukan asesmen. Kemudian dari asesmen itu kami lihat ternyata capaian pembelajarannya tidak tercapai. Capaian pembelajarannya tidak tercapai. Nah, kemudian kita coba lihat apa penyebabnya. Padahal ternyata ya yang berbeda itu adalah ketika kita ganti soalnya, itu capaian pembelajaran jadi meningkat. Nah, ini juga aneh gitu, Pak. Nah, ternyata soal sebentar saya masih nyimpen nggak ya soalnya. Ini menarik juga karena memang aduh. Ya. Aduh, kok nggak ada di sini. Bentar, Pak ya. Saya menarik ini karena memang ketika kami lakukan saya nggak nemu. Maaf Pak, belum ketemu Mas saya nanti ya Pak ya saya bagi. Ada nggak ketemu ya saya. Soalnya ini perubahan. Oh iya, nggak ada di sini. Ya, jadi intinya tentu misalnya begini, tentukan penyelesaian dari 3X tambah ini sekian gitu kan biasanya soal kalkulus kan biasanya begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, tapi kita buat misalnya gambar lapangan basket atau apa. Jadi kita coba visualkan. Jadi secara kasat mata mereka bisa lihat. Kemudian carilah keliling yang ya kurang lebih seperti itu ya. Karena ketika saya belajar PJBL, ternyata hal yang sama dialami oleh siswa-siswi SD, Pak. Ketika mereka melihat model matematis, itu biasanya otaknya nolak gitu. Nah, otaknya menolak gitu. Dan itu mereka bawa sampai besar gitu. Tapi ketika mereka ganti dengan aktivitas yang secara visual bisa dilihat, itu menarik bagi mereka dan mereka bisa paham. Nah, saya tertariknya kenapa siswa-siswi di Jepang itu sangat cinta belajar gitu. Sangat suka belajar. Jadi saya pernah minta izin masuk. Jadi ada namanya terbuka, kelas itu terbuka untuk umum, di mana umum bisa bergabung, ikut serta melihat bagaimana anak-anak mereka diajar gitu oleh gurunya. Nah, biasanya kita dulu mengenal 1 liter dengan 1 sentimeter kubik itu caranya bagaimana kira-kira Pak? Kalau Pak atau 1000 kayaknya. Iya. Kan tetap awalnya pasti langsung model matematis ya kita diajarkan ya. 1 liter sama dengan sekian mililiter gitu. Bahkan dibikinkan tangganya gitu ya Pak ya. Tangga. Dan itulah yang akan kita hafalkan kurang lebih begitu ya Pak ya. Nah, kita ingat-ingat 1 desimeter, 1 sentimeter kubik, dan pokoknya hubungan antara itu satu sama lain. Nah, yang saya lihat ketika bagaimana guru di Jepang mengajar muridnya, ya mereka disuruh bawa ember 2 gitu ya, dikasih ember 2 gitu. 1 ember diisi air. Kemudian mereka disediakan gelas ukur gitu, gelas ukur 1 liternya ada yang setengah liter, 500 mili,
kemudian seterusnya sampai gelas ukur yang terkecil. Gitu. Disuruh mindahin air ke ember yang kosong, mulai dari yang gelas terbesar gitu. Sehingga mereka bisa paham konteksnya, kemudian baru mereka bisa melihat bahwa oh kalau 1 liter ini berapa yang kecil ini ya gitu. Kalau gelas yang besar ini berapa kali yang kecil ini gitu. Oh 100 kali yang kecil ini misalnya. Sehingga mereka bisa membayangkan dan mengilustrasikan. Barulah setelah itu dosennya atau gurunya membuat di papan tulis. Nah, 1 liter, 1 gelas besar, jadi gambarnya itu tetap 1 liter itu dibuat gambar gelas gitu, Pak. Nah, jadi bukan 1 L ya, tapi 1 gelas besar sama dengan berapa gelas yang kecil gitu. Nah, gelas yang kecil ini macam-macam lah, ada yang 500 mili ukurannya, ada yang 100 mili, ada yang 10 mili gitu. Nah, jadi mereka bisa dari situ barulah yang gelas yang besar tadi itu diganti menjadi simbol, menjadi L gitu. Nah, dari situ saya bisa membayangkan begitulah anak-anak ternyata konsep belajar mereka yang pertama kali itu adalah visual. Apalagi karena dari kecil mereka terpapar dengan gadget ya yang memang secara visual menarik gitu. Nah, jadi mungkin ini salah satu kami juga sedang mencoba ini membayangkan bahwa ternyata bagaimana kita memindahkan informasi yang sifatnya tekstual ya, teks gitu ya, menjadi visual gitu. Nah, mungkin kalau dari kasus Pak Lukman yang kalkulus tadi ya bisa salah satunya adalah membuat ilustrasi begitu Pak, ilustrasi. Tadi ilustrasinya mungkin masih teks ya sifatnya. Nah, mungkin ke depannya kalau mau lebih tinggi kemampuan kognitif mahasiswanya, nah mungkin secara visual gitu ya. Mungkin kan ini tadi dari berapa begitu ya salah satu ceritanya tadi. Gimana Bu? Mohon maaf agak terbaik di HP saya. Itu apa ceritanya contohnya kan berangkat dari lokasi ke lokasi yang lain lah ya. Nah, iya. Mohon maaf saya koneksinya agak kurang stabil tiba-tiba. Oh iya. Ini, Bu. Untuk ilustrasinya saya gambar langsung, tadi ada gambar mobil sebenarnya, di bawahnya saya gambar-gambar di sini. Iya. Erika tanya Bu Nuri coba. Bu Nuri juga nggak ada. Oh iya. Ini berarti ada gerbong. Tidak tahu saya ya. Gerbongnya 10 begitu ya Pak ya? Iya Bu. Yang pertama tadi gambarnya mobil. Setelah mobilnya selesai dikerjakan, lanjut yang gerbong ini, jadi saya gambar di sini. Oke. Baik, mesin kereta api dapat menarik. Oke. Oh, Bapak sudah mulai membuat ini ya, Tapi Bapak yang ngajarin ini ya? Iya Bu, ini tadi saya sih yang bikin ininya, saya terangkan ke mereka gitu. Oke. Ini tadi Bu, oh sorry, saya salah menerangkan kronologinya. Jadi dikasih soal ini, kemudian mereka mengerjakan, kemudian saya tanya jawabannya berapa gitu kan. Ada beberapa versi, ini contohnya ada yang bilang 2,7 ton, ada yang 2,5 ton, yang contoh kedua ini. Kemudian yang benar, kemudian kita kerjakan bersama-sama gitu. Saya terangkan di sini sehingga ketemu 2,5 ton. Oke. Ini yang paling banyak memilih yang ini sih, yang 2,5 ton ini. Jadi tadi vote itu ya, saya tanya semuanya, ada yang bilang 2,7, ada yang 2,5, ada yang 100. Ini cuma satu-satu ini, satu orang, yang sisanya yang 2,5 ton ini. Nah, kenapa nggak dicoba gini Pak, mahasiswanya mencoba Bapak suruh untuk menguraikan isi kepala mereka tadi ketika menemukan jawaban itu, bagaimana cara mereka mendeskripsikan persoalan itu, memodelkan persoalan itu. Jadi gini, kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran mahasiswa ya. Nah, artinya mungkin bisa nggak kita dorong mahasiswa yang misalnya katakanlah jawaban yang benar, bagaimana mereka menerjemahkan model
nyata itu ke dalam pikiran mereka itu. Sebenarnya kan model itu ada di kepala mereka ya, cuman mungkin mereka kesulitan untuk menjelaskan. Nah, bagaimana kalau kita suruh mereka yang menguraikan sendiri, bagaimana jawaban itu bisa mereka dapatkan. Nah, mungkin dari situ kita bisa juga belajar bagaimana pola pikir anak-anak ini ketika memahami konteks gitu, Pak. Ini tadi kan karena online, saya sebenarnya niat saya seperti itu Bu, di awal seperti itu. Cuma karena ini tadi online, saya bayangkan gimana ya cara mereka mencoret-coret di mana di layarnya, karena sebagian besar mahasiswa saya ini menggunakan HP. Oh iya. Kalau offline saya pasti akan lakukan itu. Cuma tadi Benar sempat ya. mikir sih di awal itu, nanti anak-anak saya suruh menjelaskan gitu kan, itunya gambarnya pasti. Terus saya berpikir gimana cara mereka mencoret dari mereka itu, apa tidak ada permasalahan perbedaan layar ya. gitu. Iya, karena pakai HP ya. Karena sebagian besar mahasiswa saya itu tidak memiliki laptop, bahkan kami praktikum pemrograman itu menggunakan HP. Ya alhamdulillah gitu ya, sekarang ada Android, itu di Android bisa nulis bisa nulis bahasa pemrograman lewat HP. Oh, I see. Iya betul. Tapi next akan saya coba cari solusinya gimana mereka bisa presentasi juga di sini, bisa coret-coret juga. Atau suruh tulis di kertas, nanti difotoin aja, Pak. Nah, ya mungkin itu. Suruh tulis Sebelum mata kuliah dimulai ya. Jadi ketika mata kuliah yang benar langsung suruh menjelaskan isi kertasnya. Iya. Jadi karena ternyata dalam penelitian tingkat akuisisi yang lebih tinggi itu setelah membaca, kemudian menonton, itu adalah menjelaskan kepada orang lain. Itu level tertinggi ternyata. Jadi kalau seorang anak mampu menjelaskan kepada teman yang lain, maka ternyata tingkat akuisisi atau pemahaman kognitifnya terhadap materi itu paling tinggi, 90% dia bisa ingat. Gitu loh, Pak. Ternyata itu. Makanya proses, Bapak pernah dengar metode jigsaw nggak? Pernah dengar juga, tapi tidak pernah mempelajari secara khusus. Oke. Jadi metode jigsaw ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu kelas Bapak Ibu akan punya 3 topik yang akan dibahas hari itu. Maka Bapak Ibu akan bagi mahasiswa ini menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu membahas topik yang berbeda. Disuruh mereka diskusi sampai mereka paham. Nah, tugas berikutnya adalah masing-masing kelompok menjelaskan topik yang mereka kuasai itu. Nah, bagian yang lain mereka akan mendengar dan memahami dan bertanya dan sekaligus mendiskusikan topik yang sedang dibahas oleh temannya yang sedang menjelaskan ini. Nah, ini salah satu metode yang efektif. Kenapa? Bagi mereka yang menjelaskan, mereka akan menguasai topik itu, begitu. Nah, sebenarnya saya pengen share, tapi apakah waktunya masih ada atau itu soalnya sudah jam 3? Iya, mungkin sekitar 5 menit nggak apa-apa, Ibu. Ya, Soalnya tadi kan dimulai lebih awal. Iya. Biasanya soalnya seru juga. diskusinya. Iya. Soalnya seru diskusinya. Saya juga jadi jadi keasikan juga. Nggak apa-apa. Saya udah siapin soal, tinggal posting. Sebentar, Pak Lukman. Oke, ini sudah ketemu. Jadi sebentar, saya mau bertanya. Saya itu bikin modulnya, mungkin tadi karena saya juga koneksi agak buruk, jadi tahu modulnya Pak Lukman setelah di-share sama Bu Lucy,
ada formatnya. Oke. Mohon maaf, apakah suara Sudah. saya terdengar? Sudah, Bu, terdengar, Bu. Oke, iya. Nah, saya itu eh, dalam membuat modul itu begini Ibu, saya ilustrasikan dulu, saya kasih pengantar dulu di awal apa itu flowchart dan lain sebagainya. Setelah itu di bawah mulai saya coba untuk kenalkan source code mudah begitu Ibu. Nah, apakah setelah itu langsung saya buatkan soal untuk Latihan. dikerjakan. Latihan gitu ya. Latihan untuk dikerjakan. Nah, saya mau bertanya, apakah dengan saya paparkan dulu topik yang mau saya bahas atau praktikum akan dikembangkan itu lebih baik atau langsung saja masuk dalam soal cerita yang akan dikerjakan begitu Ibu. Oke, materi ini sudah Ibu paparkan belum di misalnya di pertemuan tatap muka atau di slide Ibu? Ya, biasanya saya begini, Bu. Biasanya itu mahasiswa presentasi terlebih dahulu. Setelah itu saya setelah mahasiswa presentasi akan saya beri penutup dari saya begitu Ibu. Kalau ada presentasi yang disampaikan mahasiswa menurut saya kurang tepat. Setelah itu saya buatkan modul seperti ini, buku saku apa gitu ya, saya bilangnya buku saku. Jadi ada rangkuman dalam bahasa Pascal. Setelah itu saya bikinkan rangkuman kecil. Rangkuman kecil apa itu flowchart, misal begitu Ibu. Setelah itu baru saya masuk ke soal atau latihan. Nah, Baik. itu bagaimana itu? Gini, jadi kalau Ibu misalnya punya buku ajar, ya mungkin kalau teorinya lebih baik masukin buku ajar. Jadi bagian modul Ibu fokus untuk pengayaan dari buku ajar yang belum rinci begitu ya. Nah, jadi modul misalnya praktek latihan itu banyakin di modul begitu. Tapi kalau Ibu belum punya buku ajar, ya Ibu mulai dari modul juga nggak apa-apa. Artinya Ibu masukin sebagian informasi yang relevan di dalam modul sehingga mahasiswa ketika dia praktek dia ada yang terlupa, mereka bisa atas begitu ya. Nah, saya Iya. kan nggak punya buku ajar, jadi Halo, Bu. Halo? Koneksinya terputus ya. Halo, suara saya terdengar Ibu? Halo, Mas? Koneksi dulu terputus. Kalau aku enggak ya? Koneksi aku suaranya putus. Ini apa yang? Halo Mbak Tias. Halo, anybody home? Koneksiku mana-mana jadi slow. Lucy juga sama. Kalau suaramu kedengeran, Mas. Oke. Jelas kok di sini. Ya udah disudahi aja Kak. Ntar tak orangnya masih belum. Pabrik Ibu. Ini di kantor Bulusi internet yang sedang gangguan itu. Sebenarnya sama sehat Pak.
Pak Lukman, Apa? berarti Bu Susi ada ini ya, ada format sendiri dalam penulisan modul ya? Ada tadi Mbak, tapi belum dikirim ke aku sih. Katanya nanti akan dikirim. Ada tapi. Buku ajar juga ada yang sesuai dikti. Ya, ya. Ayo ke buku ajar, TI atau S dan SIO. Pak Lukman. Mungkin dari Kata teman-teman solusi yang diakhiri lain. saja. Oh, diakhiri saja. Oh ya wes. Ya wes. Kata solusi diakhiri saja. Oke, kita akhiri Oke. pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.